Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada, tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi
yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, dan saya berharap Anda semua dalam sebuah keluarga duduk bersama, berdoa, dan mengikuti perayaan Ekaristi ini, entah lewat mendengar pun lewat melihat. Minggu lalu diceritakan dalam Injil bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Seorang yang tidak sanggup melihat dibuat oleh Yesus sanggup dan bisa melihat. Hari ini diceritakan dalam Injil, Yesus bukan hanya mampu menyembuhkan, entah itu membuat mata menjadi melihat, telinga mendengar, orang pincang berjalan dengan baik, orang kusta menjadi tahir, tetapi hari ini diceritakan bahwa Yesus juga sanggup membangkitkan orang yang mati. Ini jelas kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Untuk saya secara pribadi, yang sangat menarik dari perikop panjang itu, bahwa Lazarus, kendati pun sudah 4 hari di dalam kubur, masih mendengar suara dan panggilan Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada Marta dan Maria, di mana kalian meletakkan dia? Mereka menunjukkan, marilah dan lihatlah. Kemudian Yesus pergi ke sana, menengadah ke langit dan berdoa kepada Allah, supaya Allah menunjukkan kemuliaannya dalam diri Yesus. Dan ketika itu Yesus dengan suara keras memanggil Lazarus, Lazarus, keluarlah. Orang yang sudah dianggap busuk, orang yang sudah 4 hari dalam kubur itu, keluar dari kubur. Tentu ketika batu yang menutup kubur itu dilepaskan, dia keluar dari kubur. Apa yang menarik di sini, saudara-saudari? Rupanya orang yang dikasihi Tuhan, orang yang selama hidupnya memasrahkan diri kepada Tuhan, ketika dia mati juga akan tetap mendengarkan suara Tuhan. Beberapa kali saya khotbahkan hal yang sama. Dalam khotbah selalu saya teringat akan seorang penulis, Karl Rahner, yang dalam bukunya dalam bahasa Italia menulis Uomo è uditore della parola. Manusia adalah pendengar sabda. Manusia unggul itu adalah Yesus sendiri. Kualitas manusia itu ditentukan oleh kecakapannya mendengarkan suara Allah. Inilah secara teologis. Jol madohita manang daung, manusiakah kita atau tidak? Itu kriterianya sejauh mana kita sanggup mendengar suara Allah atau tidak. Semakin peka telinga kita untuk mendengarkan suara Allah, semakin tinggi tingkat kemanusiaan kita. Tetapi semakin tidak sanggup mendengarkan suara Allah, tingkat kemanusiaan kita semakin rendah. Maka manusia yang paling sempurna, yang paling bisa mendengarkan suara Allah, itulah Yesus sendiri. Maka uomo, manusia adalah pendengar sabda Allah. Saya mempunyai keyakinan karena Lazarus ini adalah orang yang dekat dengan Yesus. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, sering singgah di Betania,
di rumah Lazarus, bincang-bincang dengan Maria dan Marta, sehingga dia mendengar suara Yesus. Suara Yesus itu akrab di telinganya, tapi bukan hanya suara fisik, tetapi maksud, cita-cita, kehendak Yesus, kehendak Allah yang diungkapkan dalam diri Yesus, dia dengar dan dia resapi. Tahu dia kehendak Allah. Familiar dia dengan kata-kata Allah. Maka ketika dia sudah mati pun, dia tetap mendengarkan suara Allah. Lazarus, keluarlah, kata Yesus. Dia mendengar. Tapi bukan hanya mendengar, saudara-saudara, juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Keluarlah. Dia keluar dari kubur. Saudara-saudara terkasih, minggu lalu kita merenungkan tentang fungsi mata untuk melihat. Yesus menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Hari ini Yesus memanggil Lazarus yang sudah 4 hari dikubur dan masih mendengar suara Yesus dan menuruti kata-kata Yesus. Lazarus dibangkitkan karena selama hidupnya dia akrab, familiar dengan kata-kata Yesus, dengan sabda Allah. Dia rajin mendengar, tahu dia bahwa itu suara Allah dan diikutinya. Dia dibangkitkan, diajak meninggalkan kubur karena dia mau mendengar suara Allah. Karena suara Allah akrab dengan dirinya. Saudara-saudari, ketika Injil dibacakan, selalu disampaikan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Para pendengar sabda Allah dan orang yang tekun melaksanakannya akan berbahagia, akan juga dibangkitkan. Ketika Ratzinger, Paus Benediktus ke-16 dilantik menjadi paus, dia mengungkapkan 2 saja programnya dalam hidup ini. Ketika ditanya, apa itu? Pertama, menjadi pendengar sabda Allah, dan yang kedua, menjadi pelaksana sabda Allah. Saudara-saudari, kita dalam tanda petik dirumahkan dengan peristiwa virus corona ini. Kita entah dipaksa atau bagaimana tinggal di rumah atau mengambil jarak dari kebanyakan orang. Untuk di desa-desa barangkali pergi ke ladang atau ke hutan, itu lebih steril barangkali daripada tinggal di rumah. Tapi kebanyakan dari antara kita tinggal di rumah. Dan ini adalah masa prapaskah. Barangkali ini kesempatan kepada kita untuk banyak mendengarkan sabda Allah di rumah. Retret panjang. Bukalah kitab suci, kita baca bersama. Berdoalah bersama keluarga, berkumpul ayah, ibu, anak-anak dalam keluarga. Kesempatan untuk saling mengakrabkan diri, sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita akrab dengan suara Tuhan, familiar dengan suara Tuhan, entah mati atau hidup, kita akan mendengarkan suaranya. Dan suatu ketika kita dipanggil, keluarlah, mari ikuti aku, katanya, kita akan mendengar suara Tuhan itu dan kita ikuti. Agar kita sanggup mendengar dan mengikutinya, maka ketika sekarang ini kita latih diri kita mendengarkan sabda Tuhan dan mengikutinya, supaya kelak ketika kita dipanggil, dihantar dan dibawa kepada kehidupan abadi, kita ikut suara Tuhan yang sama. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak menginginkan kematian. Dia Allah yang membangkitkan kita, membangkitkan semua orang dari kematian kepada kehidupan. Inilah yang perlu kita renungkan di masa minggu kelima Prapaskah ini, karena masa kebangkitan Paskah sudah semakin dekat. Semoga
kita makin mampu mengasah kepekaan kita, membuka telinga akan sabda Tuhan, dan tentu mengikutinya dalam kehidupan kita. Amin.